Mudah-mudahan dengan berkah haul Hadratus Syekh Nawawi radhiyallahu an yang diacarakan oleh beliau Abuya Muhammad Al-Bantani di pondok pesantren unik ini, betul-betul keberkahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga khususnya negara yang tercinta betul-betul mercusuar dunia, memberi cahaya dunia. Saya mau menyampaikan satu hadis, mudah-mudahan betul-betul dari Sabang sampai Merauke, warga negara Indonesia, baik tokoh maupun ulama, sesuai yang disampaikan beliau cicit Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau Imam Muhammad Al-Baqir, putra dari Ali, putra dari Husain, putra dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau menyampaikan, man sarra mu'minan, siapa saja yang sudah membahagiakan, bikin senang, bikin bahagia kepada satu saja orang yang beriman, beliau menyampaikan faqad sarroni, berarti itu orang betul-betul memberi senang, memberi bahagia kepada saya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu orang sudah membahagiakan, sudah menyenangkan kepada saya, faqad sarrallah ta'ala, betul-betul dia memberi senang, memberi bahagia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hal ini tidak main-main. Dari Sabang sampai Merauke kalau dikupas, Jamaah Samawi, Jamaah Ghazali, Jamaah Hizib Al-Ghufrani, dan keluarga besar Hadratus Syekh Nawawi Al-Bantani, dan seluruh masyayikh, ulama, santri-santri beliau, wa dzurriyyatihim, dan keluarga besar beliau, para muhibbin Hadratus Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa pada malam hari ini betul-betul memberi bahagia kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, berarti memberi bahagia kepada Rasulullah, berarti memberi bahagia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini luar biasa. Alhamdulillah. Ini yang jarang diungkap. Karena apa? Kok bisanya haul memberi bahagia kepada Allah? Nyata dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu, Allah mengangkat baik sekarang atau besok. Dalam ilmu nahwu beliau Syekh Nawawi, mudhari' bisa diartikan hal, bisa diartikan mustaqbal. Artinya Allah mengangkat sekarang atau besok, di dunia atau di akhirat. Allah bekerja, mengangkat, tidak boleh diinjak, tidak boleh ditutup oleh siapapun. Betul? Allah sangat menghargai. Pada hari ini dari Sabang sampai Merauke, luar maupun dalam negeri, semuanya khidmah haul Hadratus Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu an. Makanya mohon maaf, dengan adanya haul ini Indonesia diangkat oleh Allah dalam arti umaro, pemerintah, ulama, tidak boleh ditutup oleh siapapun. Dalam arti khusus presiden kita yang ke-8, amin Allahumma
amin. Betul-betul dijawab oleh Allah idaman kita bersama, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang kemakrifah loh jinawi, makmur rakyatnya, amin Allahumma amin. Itu saja, mohon maaf. Ada dua karomah yang perlu kita ingat. Kenapa karomah ada di Syekh Nawawi? Lisidqihi, karena kesungguhannya, karena kejujurannya Syekh Nawawi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mohon maaf, makanya sering dalam lintas pengajian thariqah, jangan sekali-kali mencari karomah. Carilah apa yang menjadikan karomah. Lisidqihi, karena kejujuran dan kesungguhan Syekh Nawawi inilah hingga Allah memberi anugerah karomah. Karomah Syekh Nawawi radhiyallahu an jelas di waktu umur 15 tahun keramat beliau sudah meluruskan yang namanya Utsman bin Yahya, bawaan Belanda. Betul? Ini yang perlu kita ingat. Sabang sampai Merauke, anak bangsa tidak boleh lupa. Dengan ilmu beliau, dengan tapak tangan beliau, nampak itu Makkah. Artinya Utsman bin Yahya tidak bisa lurus di tengah-tengah Nusantara. Nggak bisa hanifan muslimah, nggak bisa lurus. Walaupun apal Quran, apal hadis, kitab karangannya banyak, tapi tidak bisa lurus menghadap kiblat Baitullah Azza wa Jalla. Itu artinya apa? Belum tentu orang ahli kitab, ahli Quran, tapi bisa mensejahterakan umat. Belum tentu. Itu yang perlu kita bahas. Utsman bin Yahya terkenal mufti Batavia bawaan Belanda, tapi tidak bisa mensejahterakan rakyat Indonesia, bahkan ikut melindas, ikut menjajah Belanda. Nah, ini yang perlu PR kita bersama. Mudah-mudahan bangkit umarok kita, pemerintahan kita, bangkit ulama kita, bangkit rakyat Indonesia, amin Allahumma amin. Beliau Syekh Nawawi tidak hanya dengan karomah pamer ilmu beliau, tidak, karena kaitannya Belanda rakyat Yahudi. Waktu itu ramai di Saudi Arabia, khususnya dipimpin politiknya Ibnu Saud, betul, dipimpin agamanya Muhammad bin Abdul Wahab. Ini gelombang era Utsman bin Yahya, hingga Syekh Nawawi melanjutkan ke Makkah di Hijaz, ditandani, dibengkeli ulama-ulama Wahabi yang sejalur dengan Utsman bin Yahya. Dengan karomah yang kedua, beliau bisa menjawab harapan orang Arab, orang Saudi yang lama bertahun-tahun nggak hujan. Ibnu Saud rajanya waktu itu, para ulama minta hujan aja tidak jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekeringan panjang, kemarau panjang, ulama, umaro, raja waktu itu nangis. Yang menjawab Hadratus Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini Allah membuktikan, Allah mengangkat ulama Nusantara biar menjadi bacaan dunia. Hanya doa Jawa Syekh Nawawi yang untuk membuka hidayah raja dan para ulama dan rakyat di Saudi Arabia. Doanya apa?
Ya Allah, sampun dangu dereng Jawa, kula nyuwun Jawa. Hanya doa-doa kata itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung hujan. Bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala tuh turun. Padahal bertahun-tahun Saudi Arabia mengalami kekeringan panjang. Itu karomah yang kedua. Artinya ingat, Syekh Nawawi kalau meluruskan Indonesia, tidak hanya di Indonesia, kejar sampai Timur Tengah. Indonesia harus mercusuar dunia. Makanya Syekh Nawawi masih hidup. Ulama santri Syekh Nawawi jangan ditutup dengan langkah-langkah mereka Ba'alawi yang mengaku dzurriyyah Nabi. Bohong, betul. Ini Syekh Nawawi masih berbicara di tengah-tengah polemik nasab. Hadir Syekh Nawawi, hadir santri para masyayikh, santri beliau, betul, menghujat orang-orang yang biadab, yang tidak bisa menjawab tanah air. Ini sesuai satu abad NU kemarin, membangun peradaban dan merawat jagat. Ternyata yang tidak bisa bikin adab dan etika mereka Ba'alawi, naudzubillah min dzalik. Dalam haul ini mudah-mudahan mereka Ba'alawi dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sesuai Utsman bin Yahya. Ikuti jejak Syekh Nawawi Al-Bantani. Jangan sok argumen kitab, jangan sok argumen masjid yang kokoh besar. Jangan, baca jejak Syekh Nawawi Al-Bantani. Saudaraku semuanya, pondok pesantren, para masyayikh, ayo ingat, luruskan kiblat kita dari ulama, dari umaro, lurus ke arah Baitullah, betul-betul jejak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada sok habaib berani mau menutup Wali Songo, alaihim lanatullah, jelas lanat Allah akan turun, betul. Syekh Nawawi lah yang menjawab estafet Wali Songo. Ini harus kita ikut berjuang. Jangan sampai anak bangsa tidak tahu sejarah Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau Syekh Nawawi lah termasuk yang bikin adanya Indonesia. Harus ingat, tahun 22 lahir produk Syekh Nawawi, yaitu Muhammadiyah. Kemudian 26 produk lagi Syekh Nawawi muncul, yaitu NU. Baru 28 Belanda bikin tandingan. Kurang ajar, yaitu Robitoh Alawiyah. Sampai sekarang umek di Indonesia, tidak hanya Indonesia, dunia ikut gara-gara polemik nasab. Ya, mudah-mudahan dengan adanya berkah haul Syekh Nawawi, rapatkan barisan dari Sabang sampai Merauke, tetap untuk persatuan dan kesatuan untuk menjaga keutuhan NKRI.